Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 10. Saya mengawali dari ayat ini. 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 10 ayat 17. Sama-sama kita baca satu ayat ini. Yang sudah dapat katakan mantap. Yang belum mantap lihat saja di depan. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa bermegang, hendaklah ia bermegang di dalam Tuhan. Sekali lagi. Tetapi barang siapa bermegang, hendaklah ia bermegang di dalam Tuhan. Tema kita hari ini bermegah di dalam Tuhan. Pujian dari mengatakan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Itu lagu tahun berapa? Sudah lama sekali. Sebelum saya bertobat ya saya ada lagu itu. Tahu penciptanya? Ada yang tahu? Cari di Google. Yang pasti Pak Chandra. Pak Chandra yang nyanyikan dengan Ibu Trifosa. Haleluya. Nah, jadi kita mesti bangga punya Tuhan. Amin. Untuk itu tidak ada hal yang bisa disombongkan di dalam hidup ini. Karena tanpa Tuhan semuanya tidak ada arti. Pencapaian kita itu semuanya pada akhirnya juga lenyap. Saya masih teringat cerita waktu kerusuhan Mei pada tahun 98 tidak salah di Jakarta. Itu betul-betul mengerikan, di mana sejauh mata memandang itu semua asap hitam. Ada orang kaya karena sudah kesulitan makanan, dia kasih tahu sama pembantunya, dia kasih uang banyak, bilang coba kamu keluar cari makanan dulu. Sudah tidak ada persediaan makanan. Dia bilang begini, kalau dapat super mie biar 100.000 satu bungkus, ambil saya satu bungkus, bukan $1. Yang dalam kesulitan itu kekayaan tidak ada arti. Makanya tidak ada yang bisa disombongkan. Kita hanya bangga punya Yesus. Amin. Kita mesti bangga punya Yesus. Makanya di ayat 15 bilang begini, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila iman makin bertumbuh kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ini mengenai pelayanan Rasul Paulus, dia tidak bangga dengan pencapaian yang didapat orang. Yang pasti Paulus pernah bilang begini, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud yang murni, Injil Yesus diberitakan itu tidak membuat dia sakit hati. Yang penting orang dengar tentang Tuhan Yesus. Ada banyak kan orang menyampaikan berita-berita, tapi sebenarnya motivasinya tidak tulus. Paulus bilang, dia yang penting Yesus sampai ke telinga orang. Amin. Ya, nanti kan pada akhirnya kan di Matius 7 itu bilang pada akhirnya kita kan mendapat penghakiman semua. Sampai ada yang mengaku Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, bukankah aku melakukan mujizat-mujizat, tapi apa Tuhan bilang? Aku tidak mengenal. Hanyalah aku tidak mengenal kamu. Nah, kita semua di akhir hidup kita semua dikenal oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, untuk itu kenapa kita mesti bangga punya Tuhan? Itu pertanyaan yang kita sama-sama bahas. Kenapa mesti kita bangga punya Tuhan Yesus? Kita bermegah di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, Yohanes 10. Karena suasana ini kan sudah mendekati Paskah, jadi saya bawa tersebut. Haleluya. Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Dikatakan demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14, akulah gembala yang baik.
Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kita bangga punya Tuhan Yesus karena Dia adalah gembala yang baik buat kita. Amin. Tuhan kau gembala yang baik. Udah usah ditertawakan urusan saya. Jangan dulu sebutan. Yang mana? Itu dia. Malu saya penyanyi toh. Nanti kalau saya salah nyanyi kalau malu saja. Tapi kalau penyanyi kalau salah menyanyi akhirnya bisa dimaklumi itu. Masih belajar lagi itu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan gembala yang baik. Perhatikan gembala yang baik itu seperti apa ini? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik dikatakan apa tadi? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu luar biasa. Dan Yesus adalah anak domba Allah yang mati di kayu salib menggantikan dosa-dosa kita. Ya mestinya kan kita yang mati menerima semua hukuman, tapi karena Dia gembala yang baik, Dia tanggung semua kelemahan kita. Amin. Ini yang mesti kita sadari. Kita pun harus bangga punya Tuhan. Makanya jangan karena harta, karena tahta, karena cinta lalu kita tinggalkan Tuhan Yesus. Anak muda, jangan karena cinta ya, habis dia cantik Pak Gembala. Pokoknya tangan saya Pak Gembala. Habis menikah saya bawa dia ke gereja. Ngomong kosong. Yang percaya ya. Kasih tahu sebelahnya ngomong kosong. Yang masih muda. Jangan karena harta. Karena harta juga. Itu teman saya tidak mau cerita di mana itu tempatnya, cuma pasti teman saya. Dia memang dari keluarga yang menengah, tidak juga di bawah juga. Lalu dia rindu supaya ada peningkatan ekonomi kalau dia menikah dengan orang yang sudah mapan ekonominya, dia bisa mengangkat juga sedikit derajat keluarga yang lain kalau lebih. Saya di telepon pernah. Gimana kamu tahu alamat ini? Dia tanya alamat. Itu alamat ini, lorong ini sampai di lorong. Saya tahu itu. Cuman lorongnya ini saya tidak terlalu hafal, tapi kalau kita pergi di jalan itu pasti ada lorongnya. Karena kita kalau lihat jalan, kayaknya lorong 1, lorong 2, lorong 3 kira-kira begitu. Ada nama lorong. Ya ada apa kan? Teman kita, teman pelayanan ini menikah hari ini. Bayangkan di gereja tidak tahu dia menikah hari ini. Betul kan? Iya, dia sampai berusaha meyakinkan saya. Saya bilang kalau kamu tahu alamatnya, jangan tinggalkan saya, sama-sama kita pergi. Maka kami pergi sekitar jam 10 siang. Kami pergi, waktu masuk di lorong itu, dan saya lihat mobil diparkir. Saya tahu mobil itu mobil kantor di mana dia kerja. Akhirnya saya masih kuatkan hati. Berharap bukan dia, ini tidak berharap bukan dia. Sudah masuk, kita parkir motor jauh itu, masuk, kami masing-masing bawa kendaraan. Nah, lalu masuk di lorong itu di tempat desa. Saya mau yakinkan lagi, cari tahu adakah yang keluarganya di sini. Paling tidak ya teman saya ada tidak keluarganya yang hadir. Kalau ada keluarganya, paling tidak ini untuk menguatkan lagi. Saya lihat, setengah mati sudah. Akhirnya saya dapat ada adiknya laki-laki dengan papanya, tapi mamanya tidak ada. Rupanya mamanya waktu itu dia lari karena mamanya sakit hati, itu tidak mau sampai segitu. Dia lari ke tempat di kota lain. Saya lihat, saya kasih kenangan. Semoga bukan dia, barangkali cuma undangan. Barangkali cuma undangan juga. Nah, di dalam itu sudah dibacakan nama gitu kan. Sebelum masuk di pelaminan, saya menerima ini sebenarnya langsung binti. Nah, sudah pakai binti kan? Nah, coba binti.
Akhirnya ditambah sudah nama. Tapi nama semua disebut dengan binti ini, marganya disebut. Lalu keluar dari pelaminan, saya betul-betul tidak kenal. Bukan dia. Tapi temannya, dia bukan kembali. Hanya begitu dulu di pelaminan. Dia senyum. Waktu dia senyum mungkin sama ya ada kalau kita teman-temannya juga duduk di situ. Waktu dia senyum, saya langsung tahu, iya betul dia. Karena hari-hari kan di gereja tahu saya juga. Senyumnya pasti langsung terpatah. Karena ini yang saya bilang jago bukan makeup ini. Oh itu di makeup kan hampir saya tidak tahu dia. Oh begitu sama dia, waduh. Saya bilang begini sama teman, saya pulang duluan. Jadi saya sudah tahu. Saya pulang duluan. Ternyata itu karena harta tadi. Karena yang dinikahi punya rumah sudah, punya kendaraan. Tapi mudah-mudahan sih sekalipun mungkin sudah ganti KTP, tetap Yesus di hatinya. Amin. Amin. Karena agama tidak menyelamatkan. Sama-sama bilang agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanya Tuhan Yesus. Jadi sekalipun nanti pada akhirnya dia mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh, pasti masuk surga. Itu kerinduan kita kan? Seperti itu. Beberapa waktu lalu kan saya sudah sempat saksikan sini bagaimana salah satu pembicara kami adalah seorang ustadz yang menjadi pemateri untuk di misi, dan dia punya pesantren, dan luar biasa pesantrennya itu salah satu persyaratan kita mesti bangga punya Yesus karena dia adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi kita. Bahkan dia berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saling kenal. Jadi kita tahu siapa itu gembala kita dan gembala kita mengenal siapa dombanya. Dia adalah Tuhan gembala kita yang agung. Dia kenal siapa itu. Kalau dia kenal kita waktu kita doa, tidak usah teriak-teriak doa sederhana pun di kamar dimanapun, bahkan dalam suasana ibadah ini, itu langsung dia tahu, oh itu suaranya Pak Chandra itu. Langsung dia kenal, dia termain. Oh itu suaranya si Edo itu. Edo minta apa itu? Ini dia langsung tahu. Ya Edo sudah jauh sendiri, sudah dalam hati toh. Jadi dia langsung sebanyak apapun itu orang berseru kepada dia, langsung dia kenal. Ini saya punya domba ini. Dia tahu kan. Bahkan kemarin itu saya sempat saksikan ada Tuhan yang nyanyi itu fals suaranya. Sampai gembalanya itu rasa-rasanya mau kasih berhenti dia menyanyi, menyombong. Kalau menyombong itu betul-betul tidak connect dengan musik. Mungkin saya temani itu. Kalau saya lupa ya. Itu pokoknya tidak connect. Itu waktu gembalanya mencoba mau kasih maksudnya begini, kasih pelan suara mengganggu yang lain begitu kan. Kalau paling melengking sendiri tidak nyambung dengan musik. Waktu gembalanya coba waktu mau suruh tegur dia maksudnya kasih pelan suara. Tuhan langsung tegur gembalanya. Memangnya suaranya untuk kau? Kan dia untuk saya di suaranya. Jadi artinya sehals apapun suara kita itu untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi jangan juga ditampil jadi sini. Dan luar biasa orang ini mengalami mujizat Tuhan. Satu kali diumumkan gereja itu mau pergi tur ke Israel, dia juga mendaftar. Tapi dia tidak ada uang, cuma dia seorang guru. Tapi dia tidak ada uang sebanyak itu mau pergi tur ke Israel. Tapi dia daftar saja dengan iman gitu, Tuhan mesti tolong. Dan apa terjadi? Ada orang telepon dia. Ibu mau ke Israel? Iya, saya sudah daftar, sudah bayar. Gimana bayar tidak Tuhan? Langsung, kamu ke bank biasa ya, tolong catat semuanya. Disuruh catat apa-apa yang dikasih tunjuk sama orang bank. Catat. Sampai di kasih dikasih tunjuk dicatat. Itu orang tidak ada yang di bank. Coba ya. Tidak ada yang mestinya kamu sadar tidak ada. Cuma catatan yang sudah dikasih tunjuk. Begitu dibaca dia, langsung orang bank sudah respon. Mungkin sudah dikasih pesan atau langsung dia, ibu sini dilayani tersendiri, disuruh isi semua itu formulir. Kok banyak sekali ditanda tangan? Iya, maksudnya uangnya banyak ini. Dia kaget.
Itu waktu ditanya sama gembalanya itu ibu gembalanya dengar itu sambil menutup dari mata. Luar biasa ini. Tidak ada kehidupan, tapi bisanya dia dapat orang bantu dia. Dan dia bilang itu apa bilang lagi, Tuhan bisa berwujud pakai siapa saja untuk tolong orang. Amin. Tuhan sanggup lakukan sampai akhirnya bisa. Dia yang terakhir. Itu ada satu lagi, mau pergi ambil paspor. Kan belum punya paspor dulu. Itu sudah tinggal besoknya mungkin kalau tidak salah itu besoknya. Waktu dia mau pergi ambil paspor, jam 11 malam pergi sama kepala kantor imigrasi. Dipikir orang datang ke sana, Pak, tolong saya mau pergi tur ke Israel tapi saya belum ini. Jadi gimana? Ya pokoknya tolong saya Pak. Sudah besok dia tunjuk ke kantor, sudah cepat supaya kamu dulu dilayani. Dia datang ke kantor dan tunjuk dia itu dia dilayani dulu Pak. Dan paling terakhir waktu ditanya sama orang yang teman yang menerima itu pendaftaran itu memang dia yang paling terakhir. Tapi pertolongan Tuhan sangat tepat waktu. Tuhan kenal siapa dombanya. Amin. Dalam jeritan kita dengan suara yang sumbang sekalipun, Tuhan tahu ini dombaku. Untuk itu kita harus kenal juga gembala kita yang baik. Jadi gembala yang baik, dia menyerahkan nyawanya bagi kita, dia mengenal siapa kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya kita harus bangga punya Tuhan, kita berbeda di dalam Dia, karena Dia adalah yang pertama, karena Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya bagi kita. Bahkan dikatakan di sana Dia juga mengenal suara kita. Yakinkan pada waktu kita berdoa, Tuhan dengar setiap doa kita. Dan tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Jangan habis doa, amin, Tuhan dengar tidak doa saya. Itu namanya bimbang itu. Pokoknya yakin Tuhan, saya sudah kasih tahu sama Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu. Bagaimanapun caranya Tuhan pasti tolong. Tuhan dengan wujud apapun datang kepada saya, mau wujud orang, wujud malaikat apapun, atau yang tidak kelihatan cuma melalui perantara saja, tiba-tiba mungkin paket sudah datang, sudah dia ya. Tapi kalau pakai tiba-tiba juga mesti dicek. Haleluya, puji Tuhan. Lalu kita lihat bagian selanjutnya di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 31 dan 30 sampai 35. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang menggugat? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk juga di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang? Jawabannya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa kita mesti bangga pada Dia? Dia yang menjadi pembela bagi kita. Saudara, kalau sedang mengalami kesulitan, mungkin keadaan saudara mungkin saat itu sama sekali mungkin tidak ada yang bisa tahu, tiba-tiba ada yang berdiri berani membela saudara, itu rasanya pasti senang sekali. Pasti senang sekali. Dalam kesulitan saudara tiba-tiba ada yang bantu, pasti senang sekali. Saya ingat dulu dari Surabaya, selesai sekolah kita mau balik ke Sulawesi, naik kapal, apa nama kapal waktu itu? Pokoknya udah kapal sudah, Kambuna. itu kan pulang sekolah ini kan tas itu pasti tambah banyak ya, buku-buku gitu kan. Jadi banyak sekali sama taruh pikul tas belum lagi teng dos. Oh saya sudah setengah mati.
Waktu itu baru sekolah kita pun kurus itu. Aduh, jangan harap kalau sekolah kita mau bebas itu kurus. Itu banyak puasa di sini. Jadi waktu itu angkat tenteng, tiba-tiba ada yang dorong dari belakang tas saya. Saya rasa dengan sekali, saya senang betul. Saya berharap itu dia dorong sampai di atas, ternyata tidak juga. Saya balik begini, siapa yang tolong saya? Saya lihat itu petugas pelabuhan, polisi yang jaga situ. Oh, terima kasih Pak polisi. Saya tidak sampai jatuh ke belakang. Senang betul. Kalau ada yang bisa tolongin ini, Yesus Tuhan. Kenapa kita mesti bangga sama dia? Dia tampil berdiri di hadapan kita untuk membela kita. Dia bela mati bagi dia. Sampai dia kata, siapa yang berani membuka orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Kalau Tuhan yang menjadi pembela kita, percaya saya, kemenangan pasti menjadi bagian kita. Di ayat seterusnya itu dikatakan di sana, kita disebut lebih dari pemenang. Karena dia menjadi pembela kita. Coba ayat 37 kita lihat. Tampilkan 37. Sama-sama baca 1, 2, 3. Daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Dia berdiri menjadi pembela kita. Tahu lebih dari pemenang? Itu pengertian lebih. Kita tidak bertanding, tapi kita menang. Itu lebih dari pemenang. Kita tidak kerja keras, tapi kita dapat sesuatu. Itu lebih dari pemenang. Bahkan ujian mengatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Saya sudah menang, saya sebut saja. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Karena apa? Tuhan yang menjadi pembela kita. Amin. Amin. Makanya bangga punya Tuhan Yesus. Pertama tadi Dia adalah gembala yang baik, gembala yang pertaruhkan nyawanya bagi kita, gembala yang mengenal suara domba-dombanya. Yang kedua adalah Dia adalah Tuhan yang berdiri membela setiap kepentingan kita. Sehingga katakan begini, kalau sudah dirinya nyawanya Dia serahkan, masakan kebutuhan kita tidak terpenuhi. Amin. Coba ayat itu. Sebab itu apakah yang dikatakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bagaimana mungkin sedangkan hidupnya Dia pertaruhkan untuk kita? Masa cuma soal makan minum Tuhan tidak kasih? Amin. Di orang lama kemarin, di konser kanan. Itu saya sharing kasih renungan tentang kekhawatiran. Hal yang nomor satu yang menjadi kekhawatiran ini sebenarnya cuma persoalan makan minum, kebutuhan. Itu yang membuat orang khawatir. Di Alkitab paling banyak menyinggung tentang masalah materi kebutuhan kita, khususnya masalah keuangan itu paling banyak disinggung. Sampai bilang begini, Tuhan itu mensandingkan dirinya dengan uang. Masih ingat ayat itu? Jangan sampai menjadi dua tuan, yang satu Mammon, yang satu Tuhan. Itu kalau dua tuan itu bahaya. Makanya ada orang mentuankan uang sehingga segala sesuatunya dianggapnya halal semua, dengan caranya bagaimana dia mendapatkan uang, dia menghalalkan segala cara. Makanya jangan sampai uang yang menjadi tuan kita, tetapi bersahabatlah dengan Mammon itu. Kalau kita bersahabat dengan Mammon itu artinya begini, banyak hal yang kita kerjakan dengan kepercayaan yang Tuhan berikan lewat berkat itu. Apalagi dia katakan begini, dia suruh uji, itu masalah uang juga. Ujilah aku kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit. Itu luar biasa. Itu baca di Maliaki. Dia suruh uji masalah uang. Coba kalau kamu taat, praktekkan firman, uji aku kalau aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit. Maka dikatakan sana kalau Tuhan itu menjadi pembela kita, segala sesuatunya Tuhan pasti beri perhatian. Amin.
kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Keselamatan kita diperhatikan Tuhan. Saya selalu bilang bahwa saya yakin kemana-mana saya pergi ada malaikat Tuhan jaga saya. Dan semua kita yang hadir saat ini ada malaikat selalu menjaga melindungi kita. Kenapa saya imani itu? Karena suatu saat ibu gembala saya dapat mimpi bahwa saya ini dikelilingi malaikat. Bayangkan malaikat gandeng tangan jaga saya. Cuma dalam pernyataannya itu saya kepala batu. Saya lompat, saya memaksa keluar dari lingkaran malaikat. Itu dikasih. Tadi malam saya dapat pernyataan sama kamu. Kamu tuh malaikat jaga keliling sama kamu. Tapi kamu masih nekat juga keluar dari lingkaran malaikat itu. Pada akhirnya kamu tuh kena luka-luka bakar. Oh tidak jadi saya kalau begitu. Tidak, saya balik ulang ke lingkaran malaikat. Ya, jadi kalau kita memaksakan kehendak kita sendiri bisa, tapi ada akibat yang kita harus terima. Makanya jangan keluar dari lingkaran malaikat. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita harus bangga punya Tuhan, bermegang di dalam Tuhan. Dia adalah gembala kita, Dia menjadi pembela kita, Dia yang mencukupkan kebutuhan kita. Mari pemain musik, pujian kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Itu tadi lagi itu kami bangga. Amin.